Saya malam ini tertarik untuk menarik sosok jin yang dikenal dengan sebutan Banaspati. Ya. Hewan apa yang Anda serupai itu? Kenapa Anda suka mengambil bayi orang? Caranya gimana Anda ngambil bayi orang itu? Tahu sendiri, ada yang nyuruh apa gimana? Ada. Oh, berarti itu bangsa siapa yang nyuruh? Bangsa manusia apa bangsa jin sendiri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya malam ini tertarik untuk menarik sosok jin yang dikenal dengan sebutan Banaspati. Ya. Banaspati ini eh, suka menunjukkan eksistensinya seperti
meteor itu ya, seperti meteor jalan gitu. Jadi ini jinnya memang ini berupa api semua ya, badannya itu api semua. Assalamualaikum. Dia nggak bisa jawab salam. Namanya siapa? Oke, bisa bicara? Ya dikenal dengan sebutan Banaspati mungkin karena oh, sering menunjukkan fenomena seperti api, seperti bola api, terus oh, terbang mengarah ke suatu tempat dan lain-lainnya. Nah, sering eh, orang gitu ya, masyarakat bilang katanya Banaspati itu suka makan orang atau bayi ya, makanya di sini ada bayi ditungguin sampai 1 sampai 7 hari seperti itu, atau sampai 40 hari. Yaitu salah satu halnya, ini hal-hal yang seperti ini ditakutkan akan datang gitu. Tapi memang banyak cerita yang beredar atau sebuah sejarah pun mengatakan bahwa pernah ada gitu kan, sebuah sejarah yang mengatakan bahwa Banaspati ini adalah pelakunya itu. Jadi pada malam ini tertarik untuk menguak lebih dalam lagi tentang sosok ini gitu. Bisa bicara? Ya. Ini benar yang suka seperti bola api itu? Ya. Ya. Kenapa kamu itu senang menyerupai bola api? Hah? Karena itulah emosi. Kenapa? Itu ilmu Anda gitu. Ya. Jadi itu sebagian dari ilmunya dia. Ya. Jadi kata jinnya itu. Jadi kenapa dia seperti bola api terbang begitu? Jadi itu adalah keilmuan dia, memang seperti itu. Nah, jadi ada yang bilang, jadi kalau Anda terbang itu terus turun ke permukaan, nah di situ ada menyerupai sebangsa hewan. Benar atau tidak itu? Ya. Itu memang benar seperti itu. Ya. Oh. Hewan apa yang Anda serupai itu? Seperti itu. Hah? Seperti itik. Itu saja? Nggak ada yang lainnya? Jadi dia suka menyerupai seperti hewan unggas atau apa ya, seperti menyerupai ular, nggak suka berbentuk seperti itu? Ya. Tapi jarang. Jarang, jadi lebih ke unggas. Ya. Nah, benar atau tidak itu Anda mengarah bayi orang itu? Ya. Benar. Ya. Itu Darahnya masih segar. darahnya yang masih segar. Ya. Anda makan atau gimana? Hah? Ya. Kenapa Anda suka mengambil orang itu, bayi orang? Berarti kalau yang udah tua enggak? Enggak. Gimana caranya itu? Caranya gimana Anda ngambil bayi orang itu? Hah? Saya tutupi dengan Tutupi dengan apa? tabir gaib. Oh, dia selimutin dengan tabir gaib seperti itu. Biar apa? Biar menjadi gaib juga itu. Ya. Tapi kebanyakan meninggal atau ada dampak-dampak sakit dan lain-lain. Itu proses apa gimana? Ya. Itu proses. Oh. Anda suka melakukan sampai sekarang? Ya. Masih suka? Masih. Tapi sekarang nggak ada kedengeran itu cerita itu ada lagi tuh. Karena seringnya banyak yang menjaga. Banyak yang menjaganya.
Jadi itu kalau khususnya di kampung ya, jadi hal-hal yang kayak gini tuh selalu berdampingan dan selalu menjadi bahan cerita itu. Sejak saya kecil itu memang udah ada cerita ini. Jadi setiap bayi yang lahir kamu ganggu, kamu pengen ambil itu. Iya. Nah, kamu sendiri ada yang nyuruh apa gimana tuh? Ada. Oh, berarti itu bangsa siapa yang nyuruh? Bangsa manusia apa bangsa jin sendiri? Manusia. Manusia. Iya. Berarti ada manusia yang bersekutu dengan bangsa kalian. Iya. Oh, berarti kalau tidak bersekutu nggak ada perilaku seperti itu. Nggak ada. Nah, Anda sendiri sekarang masih mempunyai majikan atau enggak? Masih. Masih. Jadi gini ya, kata jin tersebut informasinya seperti ini. Jadi ketika dia mengambil bayi itu, dia ada yang nyuruh. Nah, yang nyuruhnya itu majikannya dari bangsa manusia juga, seperti itu. Tapi katanya kalau enggak ada majikannya enggak akan seperti itu. Itu untuk apa majikan kamu butuh seperti itu? Jadikan tumbal. Tumbal. Emang untuk apa? Tumbal untuk apa? Ada perjanjian apa dengan manusia itu? Biasanya kesaktian. Oh, jadi ada tumbal untuk apa itu? Untuk kesaktian. Ya. Oh, jadi untuk kesaktian ternyata ya. Jadi itu keilmuan apa itu yang dicari itu? Sampai tumbalnya bayi itu. Hah? Kekuasaan, kekebalan, terus kewibawaan itu. Ya, jadi tidak jauh dengan hal kanuragan ya, tapi mengambil caranya yang salah itu. Cara untuk mendapatkan keilmuannya salah dengan cara bersinergi dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Harus berapa tahun sekali ada bayi itu makan bayi? Tergantung apanya? Tergantung disuruhnya. Berarti itu untuk ngasah ilmunya atau gimana itu? Kalau ilmunya udah tumpul, ngambil bayi lagi, kayak gitu prosesnya. Ya. Oh, jadi enggak setiap ada bayi itu diambil ya. Jadi ada kalanya tidak juga, karena bisa disebut musim-musiman tuh. Musim-musiman ketika ilmunya majikannya sudah tumpul, itu kan dia kan perlu mengasah lagi, yaitu dengan cara mengambil bayi tersebut gitu. Nah, ini majikannya orang mana? Bukan orang sini kan? Bukan. Tapi minggu-minggu lalu saya lihat itu sampai dikejar itu ke arah sini. Oh, itu untuk apa itu? Mau cari di daerah sini? Ya, untuk kesaktian. Untuk kesaktian. Banyak nggak makhluk seperti sampean itu yang bersinergi dengan manusia sekarang itu? Banyak. Sekarang berarti masih aktif, masih. Jadi majikannya itu kerjanya apa itu? Hah? Kerjaannya ritual. Majikannya ini ya, kuncen ya? Ya, Semacam itu. Nah, jadi majikan dia ini suka nganterin jaroh ya. Ya enggak, jadi sering nganter yang tirakat-tirakat itu. Oh, jadi untuk itu, jadi untuk menuntun orang itu agar dia dapat kesaktian itu.
Jadi syaratnya itu aja, nggak ada syarat lain selain bayi itu. Tidak ada. Setiap bayi bisa diganggu tapi bisa diambil. Ada yang tidak. Kenapa tidak bisa? yang dijaga. Itu dijaganya sama keluarganya atau sama apa dijaganya itu? Terkadang ada yang membentengi itu. Oh, jadi terkadang ada yang membentengi juga bayinya ya. Oh. Jadi memang cerita ini udah lama, dari dulu bahkan sampai sekarang, fenomena adanya bola api yang jatuh, terus adanya ini minggu-minggu kemarin saya lihat gitu kan, sampai saya kejar sama santri ya, tapi nggak ketemu itu, tapi nggak ketemu. Ya itu sepertinya itu Banaspati itu ya, mitosnya seperti itu, suka makan bayi dan lain-lain. Ternyata ada yang ini juga itu kan, ada yang nyuruh juga, jadi dari bangsa manusianya sendiri itu. Jadi niatnya untuk kesaktian dan harus mempertebal kesaktiannya itu dengan cara mengambil bayi tersebut seperti itu. Nah jadi bagi siapapun ya yang melihat tayangan video ini hanya wawasan saja ya, jangan terlalu mempercayai hal-hal yang seperti ini. Kalau kita terlalu memasukkan sugesti kita kepada hal-hal yang kayak gini, maka mereka akan lebih kuat dan akan terus mengganggu kita ya, mengganggu kehidupan kita. Nah jadi memang benar gitu ya, adanya seperti itu, pengakuan jinnya juga seperti itu. Jadi kalau mempunyai bayi itu ya lakukanlah sesuai syariat-syariat Islam itu, jadi agar tidak ada hal-hal yang mengganggu. Jadi hal-hal yang kayak gini insya Allah nggak akan ada gitu kan, nggak akan ada yang menyerupai segala macam lah itu, ingin mengambil bayinya dan segala rupanya. Tapi kayaknya udah jarang ya yang bersekutu dengan bangsa kalian itu. Iya. Ya jadi kalau untuk sekarang itu udah jarang ya, udah jarang, paling satu dua. Tapi kalau dulu memang cerita tapi itu nyata gitu, jadi banyak yang pengakuan gitu segala macam. Pada awalnya saya juga nggak percaya kalau di sini tuh masih ada pesugihan dan lain-lain gitu. Kalau terdengar masalah pesugihan atau persekutuan, karena kita ada di zaman sekarang ini kayak apa ya, kayak hambar, percaya nggak percaya itu. Tapi saya yang tadinya tidak percaya dengan adanya itu bukan tidak percaya dengan keadaan hal gaib, cuman tidak percaya dengan perilaku seperti itu karena zaman modern seperti ini. Tapi ketidakpercayaan itu hilang ketika ada pengakuan, dan ketika ada pengakuan dari orangnya sendiri gitu, dari orangnya sendiri, dan tempatnya sendiri pun ada dan segala macamnya itu ternyata masih banyak gitu. Tapi itu minta untuk dirahasiakan dan sudah bertobat gitu ya. Jadi percaya nggak percaya tapi ini nyata dan mengakui sendiri gitu, dan sudah banyak buktinya gitu. Jadi mungkin itu saja ya pertemuan malam ini, untuk wawasan masalah Banaspati tersebut. Mungkin kita semua yang melihat, sedulur di luar nalar, bisa mengambil hikmah apa yang dilihat, apa yang didengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi, dan terima kasih buat semuanya yang setia mengikuti perjalanan video kami di sini. Itu saya minta dukungannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya Ki.